tahun 2024. Kini para calon wakil bupati akan saling tanya jawab dan menanggapi. Jika kemudian waktunya masih tersisa maka calon bupatinya dapat menambahkan. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan harus sesuai dengan tema utama, yakni menyelesaikan masalah publik dengan kesejahteraan. Adapun subtemanya yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Jika Bapak-Bapak menggunakan singkatan atau istilah bahasa asing, mohon disertai dengan penjelasannya. Dan berikutnya saya akan silakan Cawagup nomor urut 2 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 1. Waktu bertanya Anda 60 detik, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Makasih. Kaitannya dengan penting kami sampaikan kesempatan ini. Bagaimanapun kesejahteraan Lombok Tengah ini membutuhkan kebijakan yang tepat terkait dengan infrastruktur jalan terutama itu tercapai 88,9%. Dengan bagaimana skenario kebijakan pembangunan jalan di Lombok Tengah sangat menyesuaikan dengan kondisi teknis jalan. Sehingga apa yang kita lakukan dengan prestasi 89% ini sudah cukup mendukung pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah. Pertanyaan saya gimana strategi Bapak untuk menyikapi capaian prediksi maksimal ya, yang 88,9%. Baik, cukup pertanyaannya, waktunya habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang agak pertanyaan yang tidak jelas tadi. Maka saya juga akan menjawab nanti mungkin nggak jelas juga. Terkait dengan infrastruktur jalan khususnya, kami melihat bahwa jalan yang ada di perkotaan sudah hampir bagus semua, mulus semua. Tinggal bagaimana pemerataannya di desa. Oleh karena itu kami bersama Pak Ruslan ketika nanti terpilih akan memprogramkan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Sehingga nanti tidak ada apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi. Tidak ada kesenjangan antara utara dan selatan. Insya Allah. Dan yang kedua, barangkali ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Bahwa jalan-jalan yang ada di Lombok Tengah ini, kami masih ingat periode 2010-2015. Alhamdulillah itu juga sebagai hasil kami pada saat itu bersama dengan Pak Suhaili. Terima kasih. Masih ada waktu, akan ditambahkan? Kalau melihat kondisi jalan pada hari ini, ketika kami terpilih nanti, kami akan membuat peraturan daerah tentang percepatan pembangunan jalan kabupaten. Ini yang harus lebih cepat kita kerjakan, karena tanpa itu kita akan bekerja setengah-setengah, sehingga tidak akan mungkin tuntas. Oleh karena itu, Perda percepatan jalan untuk Kabupaten Lombok Tengah akan segera kami laksanakan. Terima kasih. Masih ada waktu, akan ditambahkan atau cukup? Dengan Perda percepatan itu saya kira tingkat kemantapan jalan itu bisa dikurangi. Kalaupun tidak ada anggaran kita untuk membangun itu, kita akan melakukan pinjaman daerah. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Ketika pemerintah kabupaten itu tidak mampu untuk membayar utangnya, waktu habis, maka ada Bapak. dua hal yang harus disampaikan. Terima kasih, yang waktu pertama, habis, obligasi waktunya habis. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Izin, tadi pertanyaan kami sangat jelas. Strateginya jelas. Artinya bahwa kami selaku pelaku pembangunan Lombok Tengah ini kaitan dengan pembangunan jalan. Ada kajiannya, ada strateginya. Sehingga melihat yang wilayah utara dan selatan tetap dalam konteks keseimbangan pembangunan jalan. Bagaimana caranya? Kami sudah lakukan.
kebijakan pertama bagaimana sumber dananya. Contoh, kita sudah pertama kali itu meminta pinjaman di SMI itu pertama dan kedua dan ketiga dan mendapatkan kepercayaan sampai 35 miliar kita dengan itu. Sehingga itu merupakan bagian melanjutkan pembangunan Lombok Tengah berikut. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, cukup. Tidak digunakan waktunya. Baik, waktu habis, terima kasih. Berikutnya kami akan mempersilakan Cawagup nomor urut 3 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya terhadap paslon nomor 2 terkait dengan komitmen untuk memperbaiki data Dapodik kita di Lombok Tengah yang masih amburadul. Agar jangan sampai terulang kasus 2023. Kita mendapatkan formasi P3K 1351, kita hanya mengambil 119 karena alasan kelebihan guru. Tetapi ketika dilakukan validasi data yang semula kelebihan guru 504 orang ternyata menjadi kekurangan 810 orang. Ini adalah musibah bagi kita di Lombok Tengah. Begitu banyak juga gedung-gedung sekolah kita yang runtuh. Ini semua kembali kepada pelaporan Dapodik kita yang masih belum beres. Maka bagaimana komitmen saudara untuk memperbaiki data Dapodik kita di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, pertanyaannya dicukupkan. Tidak digunakan waktunya Bapak? Baik, waktu habis. Kami silakan Cawagup nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari Cawagup nomor urut 3. Waktunya 120 detik dimulai saat berbicara. Makasih. Dapodik memang menjadi database-nya untuk pembangunan pendidikan di Lombok Tengah. Alhamdulillah pembangunan sarana prasarana dari SD, MI, SMP termasuk PAUD. Termasuk penambahan guru dari ASN kita, P3K. Itulah yang kita lakukan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Lombok Tengah ini. Kalau kaitan dengan bangunan gedung, itu memang menjadi salah satu acuan untuk kita mengembangkan pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kaitannya dengan Dapodik, itu salah satu mekanisme Dapodik, langsung mekanisme dari sekolah, kemudian lewat dinas pendidikan, baru ke pusat. Itu merupakan salah satu acuan. Kedua, bagaimana untuk peningkatan sarana prasarana, itu kita melihat kondisi pendidikan di beberapa titik untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang bisa langsung memberikan edukasi sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi masing-masing. Kemudian ketiga, bagaimana caranya kita untuk menghasilkan mutu pendidikan ini, terus kita lakukan juga untuk pendidikan pelatihannya guru. Bagaimanapun ada guru, ada pengawas, dan begitu juga partisipasi masyarakat kita, terutama para wali murid. Dan keempat, ini juga merupakan acuan untuk melanjutkan pembangunan kami di Lombok Tengah. Yang kedua, insya Allah kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan Lombok Tengah, akan terus kita lakukan pada periode berikutnya. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya saya persilakan Cawagup nomor 3 merespon jawaban dari Cawagup nomor 2. Waktunya 60 detik dimulai saat berbicara, silakan. Terima kasih. Cuman sayang jawabannya tidak seperti yang Tiang inginkan. Kenapa? Karena data Dapodik kita masih belum beres. Ini jadi permasalahan. Makanya tadi saya sampaikan, karena kelalaian pemerintah daerah, karena kesalahan data yang kita miliki sudah mengorbankan nasib tenaga honorer yang sudah belasan tahun mengabdi di Lombok Tengah. Itu karena kesalahan data yang kita miliki di Lombok Tengah. Terus kalau memang betul, iya betul. Kenapa banyak sekolah yang runtuh? Coba bayangkan, terakhir itu 86 gedung SD SMP kita runtuh gara-gara ini Dapodik ini. Dan sumber pelaporan Dapodik ini yang paling berperan penuh adalah operator sekolah. Tetapi ini yang selama ini belum diberikan perhatian oleh pemerintah daerah.
Padahal hanya sekedar untuk BIMTEK saja kita belum mampu menganggarkan. Maka ini harus menjadi perhatian kami nanti agar operator sekolah ini harus diberikan perhatian lebih. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Baik, harap tenang pendukung. Berikutnya saya persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Kami tujukan kepada saudara kami, calon wakil bupati Lege Warman, mengingat berbagai macam keluhan, terutama jam kerja guru. Kami kalau memang itu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan jam pulang guru, murid sudah pulang, guru masih tetap di sekolah. Kalau memang itu kebijakan pemerintah daerah Lombok Tengah, kami akan merubah kembali, meninjau kembali. Bagaimana menurut Pak Lege, apakah apa yang saya lakukan itu mendukung atau tidak? Terima kasih. Baik, masih ada waktu, harap tunggu. Cukup Bapak dengan pertanyaannya? Baik, kita akan hentikan waktunya. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, terkait dengan pertanyaan saudara wakil bupati dari nomor urut 3, ini betul. Nomor urut 1 tadi mempertanyakan tentang permasalahan yang banyak dipermasalahkan oleh guru-guru kita. Tetapi ini bermula dari Perbub nomor 68 tahun 2021. Nah, ini yang akan menjadi bahan evaluasi kita, bahan kajian kita semua. Maka ketika pasangan kami Fuad Lege nanti diberikan mandat oleh Lombok Tengah, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Karena ini terkait dengan aturan yang dari pusat. Maka nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar permasalahan ini tidak lagi kita lakukan di Lombok Tengah. Karena mohon maaf, ini keberadaan guru kita rata-rata menjadi tokoh masyarakat di dusunnya masing-masing atau di desanya masing-masing. Tetapi kita korbankan ketokohannya hanya dengan aturan kebijakan ini yang harus pulang jam 14.30, tetapi di satu sisi muridnya pulang jam 12. Mungkin pekerjaan guru ini akan ngerumpi di sana. Maka nanti setuju Pak Wakil Bupati, kita akan dukung dan kami punya komitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar aturan ini direvisi, agar ada pengecualian guru dengan ASN secara umum di kabupaten atau kabupaten daerah yang lain. Masih ada waktu akan ditambahkan? Akan digunakan atau tidak Bapak? Iya, intinya kami punya komitmen setuju dan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati 01 dan insya Allah ya. Dan ada satu hal mungkin yang terkait dengan guru. Bagaimana penempatan guru ini disesuaikan dengan jangan sampai mereka dari asalnya jauh lalu bertugas ke Waktu daerah. habis Itu Bapak. disesuaikan. Terima kasih. Harap tenang, mohon duduk. Mohon duduk, harap tenang. Terima kasih. Kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih Pak Lege, berarti kita satu hati. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti siapa saja yang dapat, mudah-mudahan dapat nomor 1. Maka apa yang menjadi keluhan guru selama ini akan kita tindak lanjuti tentu dengan dukungan dari semua pihak. Insya Allah kalau sudah guru berkata demikian, insya Allah kalau seandainya peraturan pusat yang mengatur tentang itu, insya Allah juga pusat akan memberikan sedikit kelonggaran. Terima kasih. Masih ada waktu akan ditambahkan? Baik, jadi yang penting itu adalah kita menerjemahkan regulasi itu jangan kaku. Kalau hari ini kita lihat bahwa pegawai itu kan ada pegawai struktural dan fungsional. Kalau dia struktural itu jam kerjanya 5 hari.
Kalau guru itu 6 hari. Waktunya habis Bapak. Maka jangan Terima kasih. disamakan jam Waktunya pulangnya. habis, waktu Dan habis. kami Mohon akan maaf, melakukan waktu habis. kebijakan nanti. Mohon maaf waktunya habis. Terima kasih. Baik. Demikian untuk segmen ini, kita nantikan segmen berikutnya karena di segmen terakhir para pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup untuk meyakinkan para pemilih. Kita akan jeda dan untuk hadirin yang di sini silahkan berikan apresiasi.